Oke, jadi sekarang kita akan melihat cara untuk melakukan ekspor transaksi dari Ecoret Online ke IPPH 23 dan PPH 1771. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di menu laporannya. Nah, jadi di menu laporan Ecoret Online ada dua menu yang penting sini sehubungan dengan PPH 23, yaitu SPT PPH 23 dan IPPH 2326. Nah, jadi di SPT PPH 23 ini coba kita lihat ya. Nah, jadi saya langsung klik saja di SPT PPH 23 ini. Jadi fungsi SPT PPH 23 itu yaitu pertama, kita dapat melakukan cetak SPT ya. Nah, desain A dan daftar bukti potongnya. Nah, seperti ini. Jadi baik untuk masa November maupun masa Desember juga ya. Nah, coba saya lihat. Nah, ini dia. Jadi misalnya saya klik di sini di masa November dulu yang 2019. Jenisnya normal, misalnya di tanggal 30 November 2019. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian surat kantor pajak saya buat sini misalnya 1 lembar dengan daftar bukti pemotongan. Bukti pemotongannya 3 lembar. Nah, termasuk surat kuasa. Nah, ini tidak saya buat. Nah, di sini saya bisa melakukan cetak ya. Nah, jadi ada dua tahap di sini, bukti pemotongan dengan SPT. Jadi di cetak SPT-nya saya klik di sini SPT PPH 23 yang default. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah tampilan SPT PPH 23 yang default. Nah, ini dia ya. Nah, jadi SPT-nya sudah bisa langsung kita print seperti ini. Nah, kemudian saya tutup saja. Nah, kita juga bisa print langsung daftar bukti potong PPH 23 untuk masa November. Nah, ini dia ya. Jadi kita bisa lihat ya daftar bukti potongnya. Ini dia. Jadi ada 3. Nah, ini daftar bukti potong yang pembelian. Oke. Nah, ini dia. Di bawahnya sudah ada seperti ini. Jadi tinggal di print saja. Nah, kemudian di bukti pemotongan, nah ini jadi kita bisa cetak bukti potong seluruh yang terjadi di masa November. Jadi kalau saya lihat, nah ini ya, untuk nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita hanya mau print nomor 1 saja bisa, nomor 2 saja, atau hanya 23 atau 13 juga bisa ya. Nah, tinggal kita tentukan saat cetak nanti di halaman berapa. Jadi misalnya saya cetak, nah ini page-nya page berapa. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi untuk bukti pemotongan ini juga kan kita bisa printnya dari sini, dari pembelian, dari pembayaran pembelian yang sebelumnya sudah saya infokan ya. Tetapi bisa juga kita print secara keseluruhan dari ini dia ya, SPT PPH 23 yang ada di laporan. Nah, ini dia. Oke, jadi kita sudah selesaikan ini ya. Untuk pengertian atau fungsi daripada menu SPT PPH 23 yang ada di Ecoret Online. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk melihat satu lagi ya. Nah, ini saya tutup dulu. Satu lagi itu ada di sini. Nah, SPT 2326. Nah, inilah fungsi untuk kita melakukan ekspor CSV. Jadi CSV bukan diekspor dari sini, tetapi dari yang menu ini. Nah, sebelumnya saya akan membuat satu folder khusus untuk menampung CSV di sini ya, namanya CSV PPH 23. Nah, seperti itu saja. Jadi folder ini kosong untuk saya tampung. Nah, jadi untuk melakukan ekspor CSV-nya caranya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita lihat di sini ya penuntunnya di modul. Nah, jadi pertama kita buka. Nah, kita buka laporannya. Kemudian kita klik di ESPT 2326 dan ESPT 1771. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa ekspor untuk masa ya November maupun Desember atau mau sekalian juga bisa. Nah, jadi untuk lebih memudahkan saya bermasa aja ya. Jadi 01 11 2019. Nah, ini ya. Jadi 01 11 2019 sampai dengan
masa 30/11/2019. Nah, ini dia. Jadi 30/11/2019. Nah, di sini saya langsung ekspor IPPH. Jadi tidak perlu lawan transaksinya. Jadi langsung nanti akan dibawa sendiri lawan transaksinya. Jadi IPPH 23 ini langsung saya klik. Nah, saya klik, maka akan menghasilkan CSV ya. Nah, CSV di sini. Jadi saya save saja. Saya save filenya. Kemudian saya cari yang tadi, yang sudah saya buat ya. Di file pendukung, CSV, PPH23. Nah, ini folder ini sudah saya buat untuk menampung. Nah, saya ubah menjadi namanya PPH 23 pembelian November 2019. Nah, seperti itu. Saya klik saja. Nah, berarti di sini sudah masuknya CSV. Nah, ini dia. Oke. Saya lanjut untuk masa Desember. Jadi masa Desember 01/12/2019 sampai dengan, nah ini dia. Jadi 31/12/2019 dan saya ekspor IPPH 23-nya. Nah, itu dia ya. Jadi saya ekspor IPPH 23-nya, saya kasih nama PPH. Nah, di sini PPH 23 pembelian Desember 2019. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini ya. Nah, kita sudah simpan seperti ini tadi ya. Nah, kemudian kita buat juga, nah ini sudah. Nah, untuk penjualan, untuk kredit pajak ya. Nah, PPh 23 penjualan kredit pajaknya. Jadi, caranya adalah masih di menu yang sama. Jadi menu yang sama tapi berbeda tab. Nah, ini jadi tab yang ini yang saya akan klik. Dan saya pilih 2019. Lalu saya klik di sini IPPH 1771 dan saya klik di kredit pajak dalam negeri. Jadi bukan penyusutan ya, kredit pajak dalam negeri. Nah, ini. Kredit pajak dalam negeri saya simpan, save aja. Nah, di sini saya mau ubah namanya bisa, saya tidak mau ubah namanya juga silahkan ya. Nah, karena namanya berbeda jadi tidak apa-apa, saya tidak usah ubah. Nah, saya klik save. Jadi kalau tadi PPh 23 pembelian saya ubah, tapi kalau penjualan saya tidak ubah itu tidak masalah ya. Mau ubah juga tidak masalah. Oke, saya klik save. Nah, setelah tersave, perhatikan di sini sudah ada 3 ya. 3 file CSV. Nah, ini jadi kalau CSV itu singkatan dari comma separated value file. Nah, itu dia. Oke, file-file ini akan siap kita lakukan ekspor ke dalam IPPH 23 dan IPPH 1771 ya. Nah, sampai di sini. Nah, ini. Sudah ya. Nah, jadi kita harus ingat nama dan lokasi penyimpanan. Jadi nama file dan lokasi penyimpanan itu harus diingat. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menginstal ya, menginstal IPPH sekaligus juga untuk melakukan ekspor transaksinya.